Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your attendance. Ketemu lagi kita pada pelajaran TOEFL kali ini. Ngaji TOEFL via online di YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke skill 15 berkenaan dengan inverted the subject and verb with question words. Ya. Jadi kita sudah masuk ke skill 15 dari total 60 skill. Jadi teman-teman tetap harus menjaga semangatnya dan keistiqomahannya. Oke, langsung saja kita hari ini akan berbicara tentang inverted. Apa itu inverted? Atau biasanya kita sebut dengan inversion ya. Inversion itu adalah pola pembalikan ya. Jadi inversion itu adalah pembalikan. Apa yang dibalik? Biasanya kalau kita menulis dalam bahasa Inggris atau pelajaran sebelumnya, skill-skill sebelumnya, kita akan lihat polanya itu adalah subjek terlebih dahulu, baru verb kan. Ya, sebelum-sebelumnya kita sudah belajar rumusnya itu pasti subjek terlebih dahulu, pelakunya dahulu, baru kata kerjanya. Tapi dalam inversion itu dibalik, ya. Akhirnya dia menjadi verbnya dulu, baru subjek. Jadi dia dibalik polanya. Verbnya dulu, kata kerjanya dulu, baru subjeknya. Dalam bahasa Arab juga mirip, ada yang mirip seperti ini ya. Kalau misalnya intermezzo ya. Kalau misalnya mubtada itu kan biasanya di awal, sedangkan khobar di akhir. Itu pola umumnya. Tapi dalam kasus-kasus tertentu ada khobar muqaddam, khobarnya terlebih dahulu, baru mubtadanya muakhar. Nah, begitu juga dalam bahasa Inggris ya, mirip sekali. Jadi ada verbnya dulu, terus baru subjeknya. Kali ini kita akan masuk skill 15, dia itu diinversi karena question word ya, karena kata tanya. Nanti dalam skill TOEFL ini ada 5 hal yang membuat suatu kalimat itu diinversi ya. Kita hari ini belajar yang pertama dulu yaitu question word, kata tanya. Misalnya nih, kita udah sering menggunakan ya, misalnya what is the homework? Apa sih tugasnya ya? Kalau kita perhatikan, what-nya di sini adalah question word ya. What adalah question word, is itu adalah verb-nya ya. Jadi is di sini adalah verb, subjeknya adalah the homework. Nah, itu maksudnya. Subjeknya adalah the homework. Karena subjeknya di sini tunggal, maka verbnya juga harus tunggal is. Beda dengan misalnya subjeknya plural, misalnya what are the assignment misalnya. Nah, kita perhatikan what di sini adalah question word ya. Berarti are-nya di sini adalah verb plural karena subjeknya the assignment juga plural. Jadi harus sesuai antara subjek dengan verbnya meskipun verbnya itu ke depan. Nah, ini question word gampang ya, karena kita sudah sering menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Tapi, kalau dia ada question word, tapi kalau dia bukan pertanyaan, maka tidak usah dibalik. Apa maksudnya? Misalnya seperti ini. I do not know what the homework is. Ya. Kita perhatikan di sini. What the homework is. Ya. Fokus ke sini. What di sini bukan lagi sebagai question word seperti dalam pertanyaan ya, tapi what di sini sudah menjadi konektor. The homework subject is adalah verb. Dengan demikian di sini dia tidak dibalik ya. Di sini adalah konektor. Kok berubah? Konektor. The homework itu adalah subjeknya, is adalah verb. Mengapa di sini tidak dibalik? Karena kalimat ini bukan question, bukan pertanyaan ya, tapi dia adalah statement, pernyataan. Aku tidak tahu apa tugasnya. Jadi di sini tidak perlu dibalik, misalnya I do not know what is the homework. Itu salah. Karena kalimat ini itu bukan question, tapi dia adalah statement. Yang dibalik hanya ketika dia question ya, ditandai dengan kata tanda tanya misalnya seperti itu. Nah, ini adalah teorinya, sekarang kita lihat dari buku.
Nah, ini seperti yang saya contohkan tadi. What is the Hamburg? Ya. When can I leave? Jadi can-nya maju ke depan, asal kalimatnya kan adalah I can leave. Tapi kalau ada when, question word, maka yang maju bukan can leave, tapi satu kata aja, can-nya aja yang maju. Ya, jadi kalau ada verb yang terdiri dari dua kata, misalnya can sama leave, maka yang maju hanya kata pertama, yaitu can. Termasuk juga contoh where are you going? Statementnya adalah you are going. Kemasukan where, maka yang maju adalah are-nya saja. Going-nya tidak perlu ikut ya. Ini adalah contoh dia question. Contoh di bawahnya ketika dia jadi statement ya. I do not know what the homework is ya. Dia tidak perlu dibalik karena dia adalah statement. Sama di sini juga ya. When I can leave ya. When-nya di sini jadi konektor. I subject, can leave adalah verb. Dia normal, tidak perlu dibalik. Sama di sini. Do you know where you are going ya? Yang menjadi question-nya hanyalah yang di sini ya. Do you know? Ini juga dibalikkan. Do itu adalah verb-nya, you adalah subjek ya. Know adalah lanjutan dari verb do. Yang dibalik hanya di sini, do you know? Sedangkan where you are going itu tidak perlu dibalik lagi karena dia udah jadi statement ya. Where connector, you adalah subjek, are going itu adalah verb-nya. Berarti where you are going di sini nggak perlu dibalik, yang dibalik hanya question yang di depannya ini. Nah, ini gampang ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. The lawyer asked the client why titik-titik it. Kita bedah dulu, the lawyer adalah subjeknya, ask adalah verbnya, the client adalah objeknya, why, apakah why di sini question atau statement? Dia statement ya. Berarti kalau dia statement, kita butuh yang normal, subjek dan verb. Berarti di antara jawaban yang mencerminkan subjek dan verb hanyalah yang C ya. Why konektor he subject did it verb ya. Jadi bukan dibalik, bukan why did he do it misalnya. Jadi yang normal. Nah, ini contohnya. Sekarang kita lihat latihan ya. Nah, di sini ada konektornya apa saja, question word itu ya. Saya tahu jenengan sudah paham pasti semuanya, who, what, when, where, why, how. Kalau dia question itu what are they? Ya, kalau dia question dia dibalik are dulu verbnya baru they subjeknya. Tapi kalau dia itu menjadi statement, I know what they are ya. Meskipun what-nya ini adalah question word, tapi posisinya di sini sebagai konektor, maka dia setelahnya normal yaitu subjek dan verb. Gampang ini ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke exercise 15. Nomor 1 itu incorrect. Mengapa? Karena di sini dia statement, bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Jadi habis when harusnya bukan verb, tapi subjek dulu. Ya, di sini dia dibalik. Harusnya when, habis itu subjek. Misalnya when the new directories, baru verbnya will be ready. Di sini dia terbalik ya. Jadi salah. Nomor 2 betul, the professor subject does not understand verb. Why? Konektor ya, bukan sebagai question di sini. So many student subject did adalah verb. Oke, silakan kerjakan 3 sampai 10. Terus kita bahas di grup WhatsApp. Oke, thank you so much for your attention. If you have question, you can ask me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.